Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market rally sebesar 1,4%. Dengan total market cap mencapai di 3,32 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin, ya sudah dekat-dekat ke 95.000 untuk harga runningnya. Bahkan daily close tadi pagi di angka 95.139 ya. Nah, tetapi apapun itu MA50 masih belum berhasil di-reclaim ya. Nah, semakin lama dia tidak reclaim, possibility MA50 jadi resisten yang kuat semakin besar begitu. Karena kalau kita di sini di Oktober itu kemarin ya dia hanya fake out 2 hari and then hari ketiganya reclaim. Begitu cepat. Kalau kelamaan itu sering kali akan bisa seperti ini nih ya. Contohnya tuh, nah di sini nih, jebol, kelamaan, ke-reject lagi, nah kapitulasi gitu ya. Jadi sangat penting untuk MA50, kalau mau cepet kita lanjut momentum bullish harus di-reclaim. Kalau nggak di-reclaim, siap-siap kita ada possibility bisa lanjut lebih dalam ya. Nah supportnya cukup banyak sih sebenarnya ya. Di 91.900-an, 89.800-an, 87.200-an. Amit-amit itu semua jebol secara struktur, kita masih ada juga BSB. Nah, BSB ada di angka 80.674 sampai ke angka 75.787 begitu ya. Nah, jadi ya masih banyak support sebenarnya, dan ya kalau gue pribadi sih ya turun seneng ya, dapat average down yang lebih bagus. Naik pun ya happy karena sudah melakukan averaging. That's the beauty of DCA. Dan gue ingatin lagi ya, kenapa tenang. Saat lu beli ya, nih turun nih, lu DCA lagi, DCA lagi, DCA lagi. Ya bahkan kalau sampai ke BSB pun DCA lagi, harga rata-rata lu ya, itu akan ikutan turun. Begitu ya. Jadi itu dia makanya kenapa udah banyak yang ngomong kan ya, buat yang sudah mengerti, benar-benar mengerti cara kerja DCA, banyak yang ngomong bahwa wah bang, jadi nggak stres ya bang. Iya nggak stres, karena kita secara otomatis ngikutin market mau kemana dengan cara DCA itu. Makanya DCA ini enak untuk dipakai dari newbies, intermediate sampai advance, semua bisa pakai. Dan kalau ngerti ya, ngerti kenapa kita melakukan DCA, ngerti kalau harga rata-rata turun, orang akan merasa bahwa tenang gitu. Dan terbukti banyak yang sudah merasakan tenang saat melakukan DCA dan juga 3 golden rules. Karena gini, kalau lu DCA tapi tidak pakai 3 golden rules ya, tidak pakai uang panas lah, over leverage, berpikirin jangka pendek, susah. Lu pasti akan stresnya bukan gara-gara DCA-nya, tapi stres gara-gara ya lu pakai duit panas, nggak mungkin nggak stres. Begitu ya, makanya kenapa duit panas itu seringnya sepaket sama all in. Karena all in itu pengennya langsung lu beli lusa udah profit gitu. Mending lusa kalau bisa lu beli ya kemarinnya udah profit begitu ya. Sarkastiknya sih seperti itu gitu ya. Oke. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin. Gue simpulkan lagi secara overall ya, dari pergerakan beberapa hari ke belakang cenderung lebih bearish ya. Karena dia pecah struktur, membuat lower low yang cukup signifikan di sini, lalu membuat suatu lower high di mana dia kerja oleh MA20 dan lower low lagi di tanggal 27 Desember kemarin, begitu. Nah, kalau sampai reject oleh MA50, ini adalah lagi-lagi lower high seperti di MA50 kemarin, begitu ya. Dan seperti yang gue sudah sering bahas sebelumnya, kalau MA20 dan 50 hilang sebagai support, maka kita akan cenderung lebih bearish untuk di daily ya. Dan ada possibility yang cukup besar kita bisa ke BSB begitu ya. Oke, next kita lihat dulu ke Ethereum. Untuk Ethereum sedikit berbeda ya, dia berhasil reclaim, resisten di angka 3.000 berapa nih, 3.300-an lah begitu, atau lebih tepatnya mungkin kalau dibulatkan lebih ke 3.400 lah ya. Dia berhasil reclaim. Lalu ya sekarang lagi mencoba untuk dipertahankan sebagai support kalau kita di sini ya. Tinggal kita lihat dia berhasil mempertahankan 3.300-an sebagai support atau tidak ya. Next ke indeks dolar. Untuk indeks dolar ya ini hari Minggu ya, berarti close, maka yang masih sama seperti kemarin
Spinning top menunjukkan kebingungan di market. Yang ini bentuknya bearish berarti ya lebih bingung dan lebih sedikit ke bearish begitu ya. Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini MA20 mereject ya, mereject BTCD dan dia sampai ke MA20. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ketahan kemarin tuh, ketahan oleh MA20. Tetapi karena MA20 ini bergerak ke atas ya, maka dari itu dia gerak opennya di bawah. Nah, kita lihat nih ya, apakah besok jam 7 pagi ya dia bisa reclaim MA20 atau tidak. Walaupun technically kemarin bertahan begitu ya. Ya itu dia cara kerjanya MA memang seperti itu. Ya, dan kadang-kadang karena dia open di bawah itu bisa ke reject begitu ya. Nah, overall seperti itu dan ya makanya kenapa kemarin BTCD ya BTC performanya nggak sebagus alts karena memang terjadi penurunan di Bitcoin dominance begitu ya. Oke, next kita geser ke news. Untuk news ini berhubungan dengan BlackRock ya, di mana BlackRock seperti double down on their IBIT exposure ya. Jadi gini, jangan sampai suka kadang-kadang orang ada yang berpikir seperti ini. Wah, BlackRock tuh nggak punya Bitcoin, dia tuh cuma punya IBIT. IBIT itu dia jual, orang lain beli, institusi beli. BlackRock tuh nggak punya sama sekali Bitcoin. Dulu ada yang sempat ngomong gitu. Salah ya. BlackRock sendiri punya exposure ke apa kasarnya ya, ke produk dia sendiri begitu, tapi dengan fund yang berbeda gitu. Jadi mereka lewat dananya itu pakai Global Allocation Fund begitu, which is itu fund yang mereka punya, yang BlackRock kontrol begitu. Jadi indeed BlackRock punya ETF spot dari Bitcoin dan dia beli produk dia sendiri begitu ya. Jadi hati-hati ya, gue ngerti mungkin ada orang yang salah berpikir ya bahwa oh nggak, BlackRock ini cuma mau jualan aja, dia nggak punya BTC sama sekali. Wah, lu jangan mau ditipu sama BlackRock. BlackRock punya ya, ini ada buktinya begitu. Dan selain dari itu juga yang lebih gila adalah apa? Ini exposure dia meningkat dengan signifikan ya. Di Juli itu hanya 198.800 share ya. Sekarang 430.770 share. Basically 117% peningkatannya dari bulan Juli kemarin. Begitu. Dan nilainya ini kurang lebih sebesar 17 juta USD yang dipegang oleh BlackRock. Loh, ngapain BlackRock ngasih tahu, Bang? Ya karena memang dia harus filing ke SEC. Begitu, suka nggak suka. Begitu. Jadi sebenarnya makanya ya kenapa kalau gua pribadi dibandingin kita cuma ngedengar sekedar ya media ngomong begini, media ngomong begitu, ya media ngarang-ngarang sendiri ini bullish atau bearish, ya kita lihat aja faktanya pemain-pemain besar ngapain ya. Jangan kita kadang-kadang gini ya kadang-kadang kita bisa lebih melihat kondisi market dengan kita melihat langsung datanya instead of ngedengerin orang lain ngomong datanya seperti ini. Begitu, atau orang bilang bearish, bullish. Kita lihat aja ya pemain-pemain besar ngapain. Dan ternyata BlackRock dari Juli ke Oktober mereka meningkatkan ya exposure mereka ke Bitcoin. Begitu. Jadi ya mungkin bagi yang kemarin bilang wah bego ya beli Bitcoin, ngapain sekarang beli Bitcoin, bakal turun sampai ke, ada yang bilang 67 ya. Ada yang bilang ke 40. Kemarin gua kaget ada yang bilang awal tahun BTC 20.000. Ya boleh, terserah lah, silakan orang mau tebak-tebakan angka berapapun monggo ya. Tapi yang pasti BlackRock malah akumulasi begitu ya, meningkatkan exposure mereka ke Bitcoin sebesar 117% gitu ya. Ya terserah lo, mungkin ya bagi lo BlackRock orang goblok juga mungkin, ya nggak ngerti lah. Nggak ngerti ya. Oke, next economic calendar kita akan bahas minggu ke depan ada apa aja ya. Hari Senin tanggal 30 Desember ya, nggak kerasa kita udah di akhir tahun, sebentar lagi 2025 ya. Tanggal 30 Desember ini juga ada kemungkinan bisa terjadi extra volatility selain dari Chicago PMI ya. Selain Chicago PMI, kita sudah pernah bahas juga kemarin-kemarin USDT ya. Sekali lagi USDT akan mulai di delist di di exchanger Eropa. Bahkan gue baca juga kemarin news Coinbase juga akan delist. Nah, itu ada kemungkinan bisa terjadi volatility ya, karena suka nggak suka USDT ini masih menjadi kripto nomor 3
Begitu padahal stable, ya stable coins, tapi dia kripto nomor 3 dengan market cap sebesar 138 miliar US dollars. Jadi kalau sampai ini ada DPEC, ada kemungkinan bisa potensi volatility gitu ya. Gue nggak mau sebut bakal dump atau pump, enggak lah, kita nggak usah tebak-tebakan. Yang pasti kalau sampai ini DPEC ada kemungkinan bisa terjadi volatility, bergerak cepat antara ke atas atau ke bawah begitu. Dan jangan lu berpikir ini tuh potensi buat wah gila nih mantap ya, ayo kita ride the waves ya, kita jaga lilin ya, silakan kalau lu mau ya boleh, tapi kalau gue pribadi sangat tidak menyarankan begitu. Jadi kalau gue sih malah menyarankannya tanggal 30 Desember besok ekstra hati-hati kalau mau buka posisi futures begitu ya, karena ada kemungkinan ya, bukan pasti tapi ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang lumayan gila ya. Nah itu Chicago PMI tanggal 30, lalu tanggal 31 Desember libur ya, jadi semuanya bintang 2 dan bintang 1 saja, nggak ada yang terlalu penting jadinya. Hari Rabu juga masih libur ya, dikasih libur tanggal 31 dan tanggal 1 begitu. Next tanggal 2 Januari hari Kamis ya, biasa initial jobless claim, coba kita lihat ada atau enggak. Jawabannya adalah ada initial jobless claim ya. Jadi initial jobless claim, lalu ada S&P Global US Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI, prices, crude oil inventories, dan ya lumayan banyak lah ini Kamis ya. Biasalah, memang Kamis nggak tahu kenapa di US cenderung penuh ya. Next hari Jumat tanggal 3 Januari dari US, ini holiday apa lagi nih? Oke. Sip. Ada ISM Manufacturing PMI lagi ya, dan prices begitu. Itu kurang lebih untuk minggu depan ya. Jadi sebenarnya dibilang ekstra padat juga enggak ya, karena ya memang sedang masa-masa liburan, banyak holiday ya. Walaupun US masih tetap ada sih data-data penting, tapi bintang 2 saja. Jadi kita libur tuh tanggal 1 Januari dan tanggal 31, sisanya ada semua data penting begitu ya. Oke. Jadi itu kurang lebih untuk ekonomi kalendernya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekali lagi nih ya, kemarin gue dapat saran dari salah satu subscriber kita untuk bang, udah bang tiap hari aja bang diingetin ya. Oke, gue ingetin ya setiap hari bahwa TCI tidak pernah dan tidak akan pernah membuat grup VIP, terima dana nasabah lah, or some shit like that ya. Kita nggak akan pernah buat dan nggak pernah buat juga. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI, boleh di-report ya, mengatasnamakan TCI minta-minta duit. Karena kita tidak pernah akan minta-minta duit ke member dan juga tidak tidak pernah dan tidak akan begitu. Jadi please ya, hati-hati begitu ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Belum ada setup futures karena belum ada retest lagi ke support maupun ke resisten. Jadi kita langsung loncat aja ke spot. Untuk spotnya di angka 91.906, 89.851, dan 87.216. Ini tiga-tiganya adalah struktur ya. Nah, itu untuk spot dari Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum di sini posisi short kita sayangnya kena cut loss ya. Retest 1, retest 2 di angka 3.355,6 kena cut loss. Begitu. Tipis sih. Ya, udah pasti ini kurang dari 1% ya. Itu untuk posisi shortnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat besok. Kalau besok daily close dari Ethereum di atas dari 3.355, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long karena sudah terjadi retest pertama di angka 3.355 ya. Retest kedua kita bisa buka posisi long. Sekali lagi, tapi dengan syarat besok jam 7 pagi daily close dari Ethereum di atas dari 3.385. Kalau di bawah ya enggak, ya gagal gitu ya. Oke, untuk posisi spotnya 3.395, 3.280,5, dan 3.158,8 ya. Sorry. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi, ya bukan sesi pertama, ini hari Minggu ya, jadi ya udah ada only DCWT ya. Sebelum kita tutup, gue ingatkan lagi ya, it's very powerful ya cara kita nggak tebak-tebakan di market begitu ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dirinya itu istimewa begitu. Itu nggak tahu kenapa ya, apalagi generasi zaman sekarang yang lebih muda gitu. Seringkali orang-orang tuh berpikir bahwa mereka tuh istimewa, mereka tuh beda, gue tuh bisa dibandingkan orang lain. Yang gue nggak ngerti kenapa, mungkin karena society kita sekarang terlalu terlalu soft begitu ya. Jadi anak-anak tuh dari kecil dididik mereka tuh wah luar biasa berharga dan lain-lain, padahal banyaknya sapar begitu, biasa aja begitu ya. Nah, mungkin mentalitas itu juga seringkali dibawa ke market. Makanya lebih banyak lagi orang yang ngedukun begitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya. Zaman dulu kalau gue lihat kayak di Kaskus, wah gila Bang Toshi tua nih ngomong Kaskus. Iya, emang tua ya. Ya gimana ya, nggak bisa bohong ya. Zaman Kaskus gitu ya. Setelah orang berpendapat dengan sopan pun gitu ya, mereka seringkali masih menggunakan IMHO ya, in my humble opinion. Begitu. Karena mereka indeed bisa tahu, mereka bisa salah. Begitu. Pernah lihat lagi sekarang IMHO, in my humble opinion, nggak ada. Semua orang, wah kalau lu nggak percaya sama gua, bacot lu. Wah, lu yang tolol begitu ya. Ya itulah ya. Nggak ngerti. Itu kalau gua lihat adalah kayaknya permasalahan generasi sekarang. Karena dulu adalah ya, ada orang-orang yang menyebalkan juga, tapi less begitu. Kalau saat kita kasarnya ya, kita bersosialisasi di sosmed gitu ya. Zaman-zaman dulu awal-awal gua gitu ya, orang masih cenderung lebih cordial begitu. Sekarang orang semua so tahu, orang semua ngerasa bahwa dirinya pasti benar. Nah, itu jadi mentalitas yang bikin kacau begitu. Dan yang lebih serem lagi karena mungkin dididik dari kecil istimewa. Enggak, kamu enggak kalah. Misal gini ya, tanding. Kalah, dapat medali partisipasi. Enggak, kamu enggak kalah. Kamu kan udah hebat, kamu mau partisipasi. Enggak ada zaman gua. Lu kalah ya kalah. Ya, next time coba lagi. Itu udah bagus. Ortu zaman dulu bagus. Ya udah enggak apa, kamu udah coba ya. Next time coba lagi. Ortu zaman dulu ada yang lebih gila. Lu enggak menang, ngapain lu? Kayak kesannya gini, lu main badminton atau main apa? Hah, lu nggak menang? Ngapain main badminton lu? Ah, kalah mulu buat apa? Zaman dulu kayak gitu. Emang mungkin ada buruknya lagi sendiri, tapi membuat orang tuh jadi lebih mikir gitu. Tapi nggak tahu ya, zaman-zaman sekarang tuh Sato juga punya pemikiran yang mirip gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya mikir diri mereka tuh nggak bisa salah gitu kayaknya ya. Nah, itu penyakit tuh. Nggak semua ya, karena ada juga beberapa Gen Z gitu ya, yang masih umur belasan gitu. Wah, pengen belajar, ada. Tapi kalau gue lihat mentalitas yang cukup banyak dari anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak seperti itu. Ku istimewa. Ku nggak pernah salah. Ya, ini sedikit curhatan lah begitu ya. Jadi ya apapun itu please ya, kalian harus objektif ke diri sendiri begitu. Ya, dan jangan sampai kalau udah salah, enggak, ini bukan salah gua, ini salah market. Nggak, ya take responsibility for your action. Lu ngedukun apa segala macam salah gini gitu ya, lu harus own up to it bahwa oke, ya gue salah.
gitu. Tapi ya, balik lagi kuncinya semua di lo ya. Kita punya free will ya. Di agama gua kita diberikan free will, kita diberikan jadi nggak ada tuh takdir fix gitu, nggak ada ya. Free will itu apa yang lo lakukan di kehidupan itu ya akan mempengaruhi gimana gitu endingnya dan seterusnya. Jadi ya kuncinya di lo mau seperti apa, lo yang kontrol ya. Mau berubah atau enggak, semua di tangan lo masing-masing ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan salam tabur tuai. Ingat apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk begitu ya. Saat lo nabur hal buruk, jangan kaget. Itu bisa 100 kali lebih kuat ya waktu sampai ke elunya. Begitu ya, lo akan menuai hal yang sangat buruk, sangat hancur gitu, sangat toksik. Lo fitnah orang ya, mungkin lo akan difitnah lebih keji. Begitu. Jadi siap-siap. Begitu. Tapi kebaikan juga, saat lu melakukan hal kebaikan, lu akan di reward berlipat kali ganda juga dibandingkan yang lu taburkan. Ya kayak gini, lu nabur benih, kan cuma benih awalnya, tiba-tiba jadi pohon, tiba-tiba bisa jadi beras gitu ujung-ujungnya. Wah gitu ya, dari hanya benih kecil bisa menjadi seperti itu. Ya, tapi ingat vice versa, baik kita bisa nikmati, tapi kalau buruk ya siap-siap rasakan sendiri ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.